waktu umur 8 tahun, saya mengalami sakit muntaber. Ya, paman saya seorang dukun atau seorang pintar. Nah, akhirnya paman saya berusaha sampai tapak 3 hari 3 malam untuk mendoakan saya. Nah, terus setelah itu, saya dibawa kasih air, dan paman saya juga berdoa, dan air itu dikasih kepada saya untuk saya minum. Saya merasa badan saya tuh lebih enak. Nah, akhirnya saya sembuh. Di usianya yang masih dini, aku sudah merasakan pengaruh gaib dari kuburan keramat melalui pamannya. Tidak hanya pamannya, mamanya pun memberi saran menyesatkan saat aku punya masalah dengan pekerjaan. Cariin kerjaan ke Om. Bete ini di rumah mulu. Masih inget kan waktu lo sakit dulu? Kamu tidur aja di kuburan itu. Pasti kamu dapat kerjaan. Udah, minta aja sama yang di kuburan itu. Ya, mama saya dibilang kalau kamu pengen berhasil, kamu minta aja sama yang ada di kuburan itu. Bukan minta sama Tuhan, tapi suruh ke kuburan itu. Tanpa ragu sedikit pun, bersama seorang saudaranya, dia langsung mendatangi kuburan keramat yang menyeramkan itu. Saya bawa menyan, kopi pahit, kopi manis, dan telur, dan makanan. Kamu akan diserahkan di kuburan ini. Iya Pak, saya mau dititipkan di sini. Tidak ada rasa takut sama sekali dalam dirinya. Bahkan aku memberikan jiwanya untuk diserahkan. Yang nitip cucu saya, tolong jagain supaya dia berhasil. Waktu dia berdoa, saya merasakan kaki saya nggak bisa bergerak. Seperti kaki saya ada yang nahan. Kaki saya Pak. Itu tandanya kamu diterima di sini. Nah, tandanya saya diterima di kuburan itu, di kuasa kegelapan. Demi mendapatkan pekerjaan, dia rela melakukan ritual tidur di kuburan. Berani, tapi masih ada sedikit getar lah gitu gimana. Saya rutin. Jadi setiap malam Senin, saya harus menginap di kuburan. Dalam sekejap saja, akhirnya aku berhasil mendapatkan pekerjaan. Mulai besok, Anda sudah bisa bekerja tempat ini. Selamat. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya. Dan tidak hanya itu, aku juga memiliki kesaktian dapat menghilang. Saya kalau ke Jakarta dulu kerja tuh kadang-kadang naik bis nggak pernah bayar. Jadi kalau saya naik bis, saya naik dari pertama di terminal sampai ke Jakarta sampai ke bis, saya nggak pernah ditagih, tapi orang lain ditagih. Jadi orang nggak bisa melihat saya. Itu mungkin ilmu nggak bisa melihat lah pokoknya. Selain ilmu dapat menghilang, aku sedikit pun tidak pernah takut kepada siapa saja. Apa-apaan lo? Saya tuh menghadapi orang, berapa orang pun saya tidak pernah rasa takut. Lo anak mana? Saya bilang, saya orang Bogor, saya tidak pernah takut sama siapapun juga. Kalau kamu berani, ayo kita berantem. Orang itu nggak berani, langsung diam. Kebiasaan aku mendatangi kuburan keramat telah mendarah daging. Bahkan sampai dia menikah. Namun anehnya, sebagai orang yang berilmu tinggi, justru aku merasa tidak tahan terhadap suara lagu rohani yang didengar dari kakak perempuannya. Akhirnya saya tidak tahan, saya tidak kuat, saya kesel, jengkel, timbul amarah, emosi. Akhirnya saking keselnya, saya balik dengan kiri. Saya lempar, akhirnya saya gebrak pintu di situ. Saya jadi berantem dengan kakak saya. Nah, akhirnya kakak saya bilang, kamu bertobat karena kamu banyak setannya. Ibu tobat. Udah banyak setannya. Keluar. Saya bilang, udah kamu jangan tinggal di rumah ini, pergi aja di rumah ini. Tidak hanya hari itu, aku juga begitu ketakutan saat anak dan istrinya sedang menyanyikan lagu rohani. Saya takut. Saya seolah-olah telinga saya tidak kuat mendengar lagu pujian itu. Jangan suka nyanyi lagu-lagu gituan katanya. Saya mah langsung aja lanjutin, nggak peduli dia udah marah-marah gitu, nggak peduli saya mah. Saya punya kekuatan, tapi kenapa kok waktu anak saya dan istri saya pujian penyembahan saya takut? Sampai saya sempat bertanya, siapa Tuhan Yesus ini?
Peristiwa itu sangat menghantui hari-harinya. Semakin hari saya melihat kok semakin takut. Karena kalau orang yang punya satu kekuatan kanuragan atau kesaktian, itu umurnya pendek. Dan saya merasa diri saya takut, kalau saya mati ini kemana? Pagi. Rasa takut itu semakin bertambah besar hingga mengganggu pekerjaannya. Nah akhirnya waktu saya putus asa, saya khawatir, saya bimbang, saya kerja mulai timbul kesel, jengkel, putus asa. Di tengah keputusasaannya, aku mencoba datang lagi ke kuburan keramat untuk mencari sebuah harapan. Saya sempat ke sana, tapi tidak sempat bertidur di sana. Go. Kalau kamu punya masalah, datang pada Yesus. Gak ada jalan lain. Kamu harus bertobat. Hati saya merasa tidak damai, tidak ada sukacita, gelisah terus. Walau masih ada keraguan, aku tetap pergi ke sebuah pertemuan ibadah untuk membuktikan perkataan temannya. Waktu berangkat ke sana, saya cuma satu, saya minta mujizat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, tunjukkanlah mujizat. Suatu kejadian supranatural terjadi dalam ibadah tersebut. Ketika aku akan didoakan, ada cahaya yang sangat terang menghampirinya. Saya melihat seperti orang berdiri bercahaya, terang. Saya tidak tahan, silau sekali mata saya. Itu seperti laser tembus ke kepala saya ke belakang. Dalam nama Yesus. Saya mental ke belakang. Kejadian itu membuat aku tidak berdaya. Dalam nama Yesus, keluar. Akhirnya setelah saya melihat Tuhan Yesus menjamah saya, baru saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah disitulah saya merasa bisa nangis, saya merasakan bisa sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Saat ini, aku sudah lepas dari pengaruh kuburan keramat yang menyesatkan itu. Dan sudah tidak ada lagi ketakutan dalam dirinya. Dia banyak perubahan. Waktu belum bertobat, dia mendengar puji-pujian itu kayaknya takut gitu ya. Setelah dia berubah, dia malah ngajakin, ayo dong Ma, kita pujian penyembahan gitu. Terus anak-anak diajak gitu. Saya usahain untuk cari keselamatan, damai sejahtera, sukacita, kemerdekaan. Ternyata yang ada hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus.